Halo, deskriptif statistik ini selalu diminta ya untuk riset yang bentuknya kuantitatif, baik skripsi, tesis maupun juga riset paper. Nah, ini deskriptif statistik selalu diminta. Pada dasarnya, deskriptif statistik ini menggambarkan informasi-informasi penting di dalam sampel data kita. Oke, saya udah punya data. Di sini ada 5 variabel: GDP, inflasi, exchange rate, Jakarta Islamic Index, dan juga BI rate. Sampelnya dari Januari 2010 hingga Desember tahun 2020. Kita akan coba melihat ya info-info penting dalam data ini menggunakan deskriptif statistik. Pertama, kita buka dulu Fuse ya. Di sini Fuse yang saya gunakan versi 13, dan ini halaman kosong ketika kita pertama kali membuka aplikasi Fuse. Teman-teman bisa input data, ya. Saya akan input data menggunakan import, ya. Saya klik file, lalu import from file, lalu saya cari data Excel saya, lalu saya pilih, dan saya open. Lalu kita sesuaikan ya. Ini sudah sesuai, data saya ada di sheet nomor sheet pertama. Next, sesuai, next, dan selesai, finish. Oke, saya tidak mengelingkan ya antara Infuse dengan Excel tadi. Nah, ini adalah objek window yang ditampilkan. Lalu langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menyeleksi atau kita memilih ya variabel yang akan kita run deskriptif statistik. Variabel saya ada GDP, ya. Klik GDP, lalu tekan CTRL, jangan dilepas, lalu kita pilih variabel lainnya. Di sini saya inflasi, exchange rate, Jakarta Islamic Index, dan juga BI rate. Ya. Urutannya bisa sesuai ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu lepas CTRL ya, tombol CTRL. Lalu klik kanan, open as group, ya. Lalu akan muncul objek window untuk dataset kita. Jadi saya sudah input datanya ke sini. Teman-teman sebenarnya bisa input data secara manual di sini ya. Lalu selanjutnya untuk menampilkan deskriptif statistik, saya klik view di sini. Lalu saya pilih deskriptif statistik. Lalu di sini ada common sample dan juga individual sample. Perbedaannya adalah individual sample itu biasanya dipakai untuk variabel-variabel yang memiliki observasi berbeda, jumlah observasi yang berbeda. Misalnya GDP dari 2010 sampai 2020, lalu ada exchange rate dari 2010 sampai 2015, lalu inflasinya 2010 sampai 2019 misalnya. Jadi ada perbedaan-perbedaan nilai observasi dan jumlah observasi, jadi dia menggunakan individual sample. Lalu yang paling umum digunakan dan paling sering digunakan dan saya sarankan untuk menggunakan ini menggunakan common sample. Ya, gunakan common sample. Lalu kita klik common sample. Nah, di sini akan muncul data info-info penting dalam data kita. Jika dilihat di sini jumlah observasinya 132 semua. Ya, ada 132 sampel. Nah, tadi menggunakan common sample. Nah, karena dia observasinya sama, ketika saya menggunakan yang individual, misalnya ini deskriptif individual, maka hasilnya juga akan sama. Nih, misalnya ini 168, 4332, ini menggunakan individual ya tadi. Sekarang saya rubah ke sampel, ke common sample. Nah, maka jumlahnya juga akan sama karena memang jumlah observasinya sama ya. Kecuali kalau jumlah observasinya berbeda-beda, maka dia akan merubah datanya. Lalu ini ditampilkan beberapa info penting ya. Ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, Jacobi-Bera, sum ya, sum square depth, dan juga yang terakhir jumlah observasinya. Nah, teman-teman untuk
memindahkan ini bisa di blok ya, di blok, lalu klik kanan, copy ya. Lalu ini oke ya. Ini copy numbersnya as display ya, di copy sesuai yang ditampilkan. Lalu dipindahkan ke Microsoft Word ya. Lalu kita pindahkan. Saya sudah memindahkan hasil dari deskriptif statistik dan ini hasilnya seperti ini. Jadi pada intinya menampilkan info-info penting dalam data kita seperti mean ya, rata-ratanya masing-masing dari variabel, median, nilai maksimumnya ya, nilai minimum, standar deviasinya gitu. Skewness ya, kurtosis, Jar-Corbera untuk melihat data kita tersebar secara normal atau tidak ya, probability atau probabilitas ya, jumlah semua variabel ya kalau ditambahkan semua, dan terakhir jumlah observasi. Baik, ini mungkin sedikit interpretasi yang akan saya tampilkan di deskriptif box di bawah video dan bisa download dengan datanya juga. Dan juga mungkin jika videonya tidak terlalu jelas, teman-teman bisa merubah ke HD ya, ke 720 atau 180. Baik, itu saja mungkin yang bisa share untuk deskriptif statistik. Terima kasih.